Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Muhammad Adrizo selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data kelas B Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengimplementasian Big Data dalam prediksi harga properti dengan menggunakan PySpark. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Febriana Putri dengan NIM 201051203 selaku moderator sekaligus pemateri. Saya Wanda Kusuma Wardani dengan NIM 20105120059 sebagai pemateri. Saya Farhan Yusuf dengan NIM 20110512082 sebagai pemateri. Nama saya Hansen Kalista dengan NIM 20105120084 sebagai pemateri. Nama saya Muhammad Razif Maulani dengan NIM 20105120093 sebagai pemateri. Baik, pada pembahasan ini terdapat 4 pokok materi, yaitu yang pertama adalah peran teknologi Big Data, yang kedua adalah inovasi yang dikembangkan, yang ketiga ada tantangan yang akan muncul, dan yang keempat adalah implementasi PySpark pada kasus yang kami pilih. Pertama, kita akan membahas mengenai peran teknologi Big Data terhadap kasus. Jadi latar belakangnya yaitu seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, banyak sekali hal-hal inovatif yang dapat dilakukan dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satunya adalah pemanfaatan Big Data. Big Data sendiri adalah sebuah alat atau teknik untuk memperoleh, menyimpan, dan melakukan analisis dari sumber-sumber data yang tersedia. Penggunaan Big Data pun sangat luas cakupannya, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, industri, pertanian, ekonomi, pemerintahan, bisnis, sosial, transportasi, dan sebagainya. Dalam laporan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai peran Big Data dalam bidang bisnis properti, yaitu rumah. Nah, peran Big Data, jadi data mengenai properti rumah banyak tersebar di internet, seperti pada situs resmi pemerintah, situs jual beli properti, hingga di media sosial. Namun, tidak seluruh data-data tersebut memberikan informasi properti rumah secara detail di wilayah-wilayah tertentu. Big Data sebagai alat inovasi dapat dimanfaatkan untuk mengambil dan menyimpan data-data dari berbagai sumber tersebut dalam skala dan jumlah yang sangat besar. Selain itu, Big Data juga memiliki kemampuan untuk memproses data yang telah diperoleh dan disimpan dengan melakukan analisis Big Data. Berdasarkan kasus yang kami pilih, Big Data dapat diimplementasikan untuk memuat seluruh informasi mengenai properti rumah, memproses informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pelanggan, hingga merekomendasikan langkah yang perlu diambil oleh pengguna. Lalu pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Hansen, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang inovasi yang akan dikembangkan dalam proyek kali ini. Pada era digital ini, internet selalu menjadi penghubung masyarakat dalam melakukan hampir semua kegiatan, mulai dari berbelanja kebutuhan sehari-hari, melihat kabar atau berita, hingga mencari tahu barang ataupun sebuah properti. Banyak situs yang menyediakan sebuah layanan berupa penyajian data dari detail sebuah properti, harga, serta trennya. Dalam hal ini, Big Data dapat dipercaya untuk menyimpan seluruh data properti serta mengelola data tersebut, sehingga dapat memiliki suatu nilai bisnis yang berguna bagi suatu perusahaan. Di samping itu, ada sebuah inovasi yang sangat cocok jika dipadukan dengan Big Data, yaitu Artificial Intelligence. Nah, di Artificial Intelligence ini atau AI memiliki banyak jenis, dan salah satu jenis yang cocok untuk dipadukan dengan Big Data adalah Machine Learning. Machine Learning adalah bagian dari AI yang melibatkan penggunaan algoritma dan model statistik, dan dirancang untuk belajar serta membuat prediksi pada suatu data yang disajikan. Nah, tujuan dari memadukan machine learning dengan big data ini adalah mengembangkan sebuah algoritma yang dapat secara otomatis mengidentifikasi pola dan dalam data dan menggunakan pola tersebut untuk membuat sebuah prediksi. Selanjutnya ada PySpark. PySpark adalah sebuah package dari Python yang menyediakan API untuk bekerja dengan Apache Spark.
sistem komputasi terdistribusi untuk pemrosesan big data. PySpark dirancang untuk menggunakan bersama dengan library dari Python serta framework seperti Pandas, NumPy, agar data scientist dan developer dapat mengerjakan sesuatu yang kompleks dengan efisien. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Wanda. Pada Wanda saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu tantangan yang akan muncul. Next. Dalam mengembangkan teknologi Big Data, juga memiliki beberapa tantangan yang mungkin muncul, terkhususnya di sektor properti. Yang pertama itu tantangan manajemen Big Data. Tantangan dalam mengumpulkan, mengarsipkan, dan mengambil data-data, terkhusus data properti perumahan menjadi tantangan manajemen Big Data. Tantangan tersebut muncul karena sulit menangani volume Big Data yang sangat besar dan terus semakin meningkat. Selain itu, tantangan manajemen Big Data lainnya adalah memproses data dalam jumlah yang sangat besar, mempunyai tipe data yang berbeda, dan kecepatan data yang tinggi. Lalu yang kedua, sumber data dari platform yang berbeda. Karakteristik utama Big Data salah satunya adalah variety, di mana data-data yang masuk sangat bervariasi dan beragam. Ditambahnya, sumber data yang diperoleh dari berbagai platform yang berbeda bisa menimbulkan masalah saat proses analisis dan penarikan data. Jika kondisi seperti itu, hasil analisis data akan cenderung tidak efektif karena akurasi dan kelengkapannya harus dipertanyakan. Next. Lalu yang ketiga, sulit mengklasifikasi data yang berkualitas. Dengan banyaknya data properti yang masuk di berbagai platform berbeda, kemungkinan akan menyebabkan sulitnya klasifikasi data yang berkualitas, sehingga proses analisis tidak fokus pada data yang benar-benar mempunyai value. Kualitas data yang baik merupakan data yang dikumpulkan dan dikelola sesuai dengan tujuan, kemudian dapat memberikan bukti pendukung untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kebenaran suatu data. Karakteristik Big Data lainnya adalah veracity atau keyakinan akan kebenaran data. Data yang masuk berubah setiap saat sehingga kebenaran data menjadi tidak pasti. Selain itu, mengingat informasi yang tercantum dalam Big Data adalah data mentah yang masih banyak berisi noise. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Muhammad Kajif. Dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah tahapan implementasi PySpark-nya. Pada tahapan ini kami mengambil 7 tahapan, yaitu penentuan data dan import library yang diperlukan. Yang kedua ada eksplorasi analisis data. Yang ketiga data cleaning. Yang keempat data pre-processing. Yang kelima implementasi model algoritma. Yang keenam evaluasi model. Dan yang ketujuh kesimpulan. Selanjutnya kami akan mendemokan PySpark Python-nya pada Jupyter Notebook. Ya, di sini kami menggunakan Jupyter Notebook sebagai notebooknya. Di sini yang pertama kita lakukan adalah mengimport library PySpark-nya untuk menggunakan PySpark-nya. Lalu yang kedua ada mengimport Spark Session-nya dari PySpark.sql. Lalu mengimport library yang diperlukan seperti NumPy, Pandas, Seaborn, dan lain-lain. Lalu di sini kita membuat upname-nya yaitu data frame dari Spark Session-nya. Lalu yang kelima ada pembaca dataset-nya. Di sini kami menggunakan dataset yang berasal dari data sensus perumahan California pada tahun 1990. Lalu selanjutnya kami akan menampilkan 5 indeks kolom pertamanya. Lalu selanjutnya kita akan melihat skema dari datasetnya. Dataset ini mengandung median house value, median income, median age, total room, total bedroom, population, household, latitude, longitude, distance to coast, distance to Los Angeles, distance to San Diego, distance to San Jose, distance to San Francisco.
Selanjutnya kita akan mengecek deskripsi dari kolomnya. Terdapat count, mean, standar deviasi, minimum, dan max. Selanjutnya juga kolom-kolom yang lainnya juga kita cek deskripsinya. Selanjutnya kita akan mereview data tipe dari setiap kolomnya. Selanjutnya kita akan melihat latitude dari kolom dari isi dari kolom latitude. Lalu lanjut ke tahapan kedua, yaitu data preparation. Di sini kami akan melihat missing value dari setiap kolomnya. Lalu dilanjutkan oleh mengganti nama kolom median host value menjadi price. Lalu selanjutnya menghapus nilai data yang memiliki nilai kosong. Lalu lanjut ke dalam tahapan ketiga, yaitu exploratory data analysis. Di sini kami menggunakan Seaborn untuk menampilkan distribusi harga rumahnya. Di sini dapat terlihat di grafik harga rumah dominan di angka 100.000 hingga 200.000. Selanjutnya kami akan melihat rata-rata harga rumah berdasarkan total ruangan per blok. Di sini kita menggunakan matplotlib untuk melihat distribusinya. Di sini dapat terlihat dalam grafiknya dominan di angka variabel 0 sampai dengan 5.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Yusuf. Farhan Yusuf, dipersilakan. Ya, selanjutnya kita akan menambahkan kolom per kapita, income, pendapatan per kapita ke dalam data frame. Bisa dilihat ini, data frame housing with column. Jadi kita tambah kolom baru yang bernama per kapita income. Nah, per kapita income ini dapat dari median income yang dikalikan dengan 10.000 dan dibagi dengan nilai dari population. Nah, selanjutnya di sini kita pakai histogram, kita select per kapita income ke Panda. Nah, kita set di sini limitnya dari 0 sampai 500 limit X ya. Ini yang vertikal menghitung jumlahnya. Nah, selanjutnya kita coba lihat juga grafik pendapatan per kapita dan harga rumah. Nah, ini kalau yang sebelumnya ini analisis univariat, yaitu mengecek satu kolom atau feature. Selanjutnya kita analisis bivariat, yaitu membandingkan dua feature atau dua kolom. Kita lihat relasinya. Nah, kita pakai scatter plot. X-nya adalah per kapita income dan Y-nya adalah harga rumahnya. Nah, bisa dilihat di sini banyak data yang mendekati pendapatan per kapita mendekati $100. Nah, ini berarti persebaran datanya condong ke arah 0. Nah, kita selanjutnya masuk ke proses data cleaning, yaitu menghapus. Kita mulai dari ini menghapus nilai kosong agar correlation method berfungsi dengan baik. Bisa dilihat di sini. Lalu kita cek juga apakah ada nilai kosong di dalam kolom total bedrooms. Kita cek di sini. Ini maaf kurang lebar, tapi intinya tidak ada kolom yang kosong. Nah, selanjutnya kita masuk ke data pre-processing. Kita import correlation dari library PySpark Machine Learning Stat, dan kita import juga vector assembler dari library PySpark Machine Learning Feature. Kita pertama konversi vektornya menjadi kolom seperti ini, lalu kita dapatkan correlation matrix-nya, lalu kita konversi menjadi data frame pandas dulu, lalu kita buat correlation matrix-nya dengan library Seaborn. Ini kita buat heat map-nya. Jadi heat map ini kayak hubungan antar feature-nya. Yang paling penting adalah
hubungan variabel lain dengan price, karena price yang nanti akan kita prediksi. Di sini bisa dilihat yang paling mempunyai hubungan dengan price adalah median income, korelasi positif dan cukup tinggi. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengecek korelasi antar feature seperti ini. Jadi bisa dilihat angka-angkanya. Nah, selanjutnya kita import string indexer dari library PySpark Machine Learning Feature. Nah, di sini kita ke dalam vector assembler, kita masukkan kolom-kolom yang dimasukkan, yaitu median income, median age, total rooms, total bedrooms, dan seterusnya. Nah, kita ubah namanya, kita satukan, kita ubah namanya menjadi features. Nah, lalu kita buat data frame baru menggunakan vector assembler ini. Kita transport df housing-nya, yaitu data frame sebelumnya. Lalu kita select, yaitu features-nya ada features dan price. Jadi sekarang cuma ada 2 features karena sudah kita gabungkan. Lalu kita coba implementasikan model dengan algoritma. Sebelumnya bisa kita cek dulu 3 indeks pertama. Ini bisa dilihat, ini features, ini price, ini feature-features yang sudah digabungkan. Nah, tahapan selanjutnya kita split data training dan data testingnya. Nah, kita gunakan random split 0,7, jadi 70% masuk ke menjadi data training, lalu 0,3, 30% menjadi data testing. Nah, train data frame-nya ini bisa dilihat seperti indeks ke 0, kolom ke 0, di sini features, dan kolom ke 1, yaitu price. Indeksnya dimulai dari 0, jadi 0, 1, train data frame-nya ini, tes data frame-nya. Lalu kita coba pakai model linear regression. Algoritma yang kita import dari library PySpark Machine Learning Regression. Nah, kita masukkan ke sini features kolomnya, ini namanya features yang tadi, yang menjadi label atau kita prediksi itu price. Lalu bisa dilihat sini parameter-parameternya. Lalu kita masukkan, kita feed trend datasetnya ini ke model. Nah, selanjutnya kita evaluasi modelnya. Nah, di sini kita coba cek akurasi data trainingnya, ini bisa dilihat sebesar 63,72%. Ini R square-nya. Lalu kita coba lihat juga akurasi data testingnya di sini. Bisa dilihat di sini. Akurasi data testingnya 63,38%. Nah, kesimpulannya didapat akurasi data training sebesar 63,93% dan akurasi data testing sebesar 62. Maaf, ini iterasi yang berbeda, jadi akurasi data training 63,72% dan akurasi data testingnya 63,38%. Nah, perbandingan akurasinya seimbang sehingga tidak menandakan adanya overfitting atau underfitting. Namun akurasi masih bisa ditingkatkan lagi, contohnya dengan menggunakan algoritma yang lain. Oke. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke slideshow-nya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.